pembeda yang memang bernilai di mata konsumen yang kita tuju, bukan konsumen yang tidak kita tuju. Kalau konsumen yang memang bukan konsumen kita, yang nggak ada nilainya kita. Tas Hermes, tas Louis Vuitton 100-200 juta, ya bagi orang yang target marketnya memang itu, yang konsumen yang melihat itu ada value-nya, ya bagi mereka tuh value-nya luar biasa. Bagi kita, bagi saya sih nggak ada value-nya itu. Saya bilang, waduh 5 juta aja saya belum tentu mau beli itu Hermes itu atau LV itu. Pagi, Pagi, Pak Mel. Budi. Pagi, Apa kabar? teman-teman businesspreneurs. Baik, Pak. Pak Budi, apa kabar, Pak? Baik, baik, baik. Pagi, businesspreneurs semua dari Sabang sampai Merauke yang udah join pagi ini. Jadi di setiap pagi di setiap Senin pagi dan Rabu jam 8 sampai 9 pagi kita ada bisnis Q&A langsung bersama panel expert Business ID Pak Budi Isman. Jadi teman-teman bisa tanya apa aja tentang bisnisnya, pengen minta pendapat Pak Budi, ada stuck atau apa bisa ditanyakan. Untuk pertanyaannya bisa lewat IG-nya Business ID atau bisa juga teman-teman tulis di live chat di bawah ini. Jadi kalau misalkan kita belum sempat bahas, kita akan catat dan akan dibahas di sesi live berikutnya. Nah, Business ID itu apa? Business ID merupakan platform untuk kita sama-sama belajar tentang bisnis langsung dari expertnya dan bisa berinteraksi langsung dengan panel expertnya. Misalkan saat ini Pak Budi, nah teman-teman bisa langsung tanya jawab nih sama Pak Budi Isman. Nah, yang kelas pertama di Business ID, e-course kita adalah SBM 7.0 yang akan dibawakan langsung oleh Pak Budi Isman. Mungkin banyak teman-teman di sini yang udah daftar pre-order atau yang belum bisa pre-order. Pre-ordernya ditutup sampai tanggal 10 di mana mendapatkan harga khusus di 299.000, setelah pre-order akan kembali ke harga normal di 600.000. Nah, untuk sesi SBM e-course SBM-nya akan launch di tanggal 20 Juni. Jadi bulan ini udah H-12 untuk teman-teman stay tune terus dan akan banyak lagi kelas-kelas e-course lainnya ya Pak ya dari panel expert lainnya juga dengan topik-topik yang berbeda. Nah, selain SBM e-course kita juga ada free program untuk businesspreneurs bisa join, bisa berinteraksi langsung dengan panel expert kita. Business Q&A itu yang kita adakan saat ini, ada juga bisnis forum setiap Sabtu, bisnis mentoring juga bersama Pak Budi dan Pak Baskoro, dan yang terakhir bisnis CEO Talk, di mana kita mengundang seorang CEO. Nah, ini kita rutin adakan dan itu free, teman-teman bisa join. Jadi pantau terus Instagramnya Business ID dan Pak Budi Isman untuk ikutan semua program-program kita. Ya. Oke, jadi selamat pagi semua teman-teman. Tadi Melissa dari Business ID juga sudah menyampaikan ya program-program kita. Nah, kemudian pagi ini secara rutin kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dulu ya, itu ya tentunya itu yang prioritaskan dulu. Yes. Kemudian teman-teman yang punya pertanyaan lain gitu ya bisa langsung di sini juga bisa ya di chatnya. Nanti kita lihat apa yang bisa kita coba jawab ya. Iya, kita ada 7 pertanyaan yang sudah masuk. Kita mulai dari yang pertama dari Ignatius Skin Free. Gak tahu nih orangnya udah join atau belum. Bisnisnya distribusi aksesoris pipa Pak. Jadi masalahnya cash flow. Ada bayar ke supplier, ada yang cash atau 1 bulan pembayaran termsnya, dan jual ke tokonya itu pembayarannya 2 bulan. Jadi kendala di cash flow yang masuk dan cash flow keluar. Menurut Pak Budi bagaimana masukannya? Ya, ke suppliernya berapa? 2 bulan juga ya? Ke supplier 1 bulan, ada yang cash, tapi kalau ke customer bayar itu 2 bulan. Oke. Sukma Dewi nanya Smart Business Map pelatihan online-nya ada yang tidak Pak? Smart Business Map kita launching tanggal 20 ini ya. Itu adalah e-course ya, digital course dan online mentoring ya. Jadi silakan ya, nanti kita lagi ada pre-order sekarang ini. Oke. Jadi namanya Ignatius ya tadi. Ignatius, oke. Jadi dia supplier dari bahan-bahan pipa ya, pipa ya. Aksesoris pipa, dan dia bayar cash ke suppliernya, lalu dia
kasih tempo ke pelanggannya. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Itu itu kalau di dalam Smart Business Map ya, itu kita pelajari di modul 3 Operational Profitability, bagian dari how do you manage your cost and cash flow ya. Nah, secara prinsip apa yang disampaikan Ignatius tadi bisnisnya itu sudah jelas alamat akan susah gitu ya. Karena apa? Karena prinsip cash flow itu kalau kita ke supplier kita bayar cash, kita keluar uang duluan dong. Lalu ke pelanggan kita kasih dia tempo 2 bulan. Jadi uang kita udah keluar duluan ya, tapi masuknya nggak langsung. Nah, secara logika, ya tentunya itu sudah mismatch istilahnya. Jadi nggak seimbang antara uang yang keluar sudah duluan gitu, uang yang masuk baru 2 bulan lagi nih, baru masuk. Jadi dari sisi cash flow itu jelas tidak bagus ya. Nah, cuman pertanyaan saya adalah kenapa suppliernya bayarnya cash dan kenapa pelanggannya dikasih tempo 2 bulan kan gitu ya. Nah, itu basicnya dulu, dasarnya. Sebab saya juga belum mengerti alasannya dia apa, kan itu ya. Nah, kalau alasan dia adalah, ya Pak, dari dulu saya begitu. Lah, kalau dia sudah dari dulu begitu, ya coba berbeda sekarang ini. Nah, caranya bagaimana? Pada prinsip dasarnya, ya, yang namanya cash flow itu simple saja kok. Ya. Dalam kita berbisnis ini, lebih banyak rasionalnya ya, 80% itu rasionalnya, cara berpikirnya. Makanya Smart Business Map itu kita coba memberikan pelajaran ke teman-teman yang basic dan fundamentalnya dulu. Kalau pendalamannya yang canggih-canggihnya banyak, nantinya ada lagi itu pelajaran-pelajarannya. Tapi yang basicnya dulu. Contohnya basic ini cash flow ini. Nah, salah satunya apa? Basic cash flow itu kan adalah uang yang masuk itu ada 2 aturan. 2. Oke. Pertama, uangnya masuknya harusnya kalau bisa tentunya sebesar-besarnya. Kan itu ya. Nah, tapi juga bukan soal besarnya saja, tapi cepatnya. Nah, jadi besar, cepat gitu ya. Nah, besar dan cepat itu adalah penting. Nah, caranya bagaimana? Itu nanti kita pelajari kan gitu ya. Nah, itu di Smart Business Map ada itu ya. Jadi prinsip dasar dulu. Uang yang masuk harusnya besar dan cepat ya. Kemudian uang yang keluar, jadi cepat. Uang yang masuk itu kan berarti kan kita jualan nih. Yes. Ya. Nah, tadi kan kalau di kasusnya Ignatius kan dia jualan, uangnya masuk 2 bulan. Nah, jadi tidak cash kan gitu. Lain kalau misalnya saya jual barang langsung dibayar. Berarti yang mana yang lebih bagus? Pasti yang bagusnya adalah yang cash dong dibandingkan yang baru 2 bulan. Nah, jumlahnya berapa besar? Ya, sebesar-besarnya kalau bisa. Nah, tentunya itu akan berhubungan dengan revenue, dengan pendapatan, dengan omset. Bagaimana cara mencari omset yang besar? Nah, itu kalau di Smart Business Map, itu Operational Profitability, modul 3, pertanyaan nomor 9. How do you increase your revenue? Kan itu ya. Jadi, di dalam Smart Business Map ya semuanya itu aja lagi ya. Ya, akan berhubungan. Nah, jadi makanya, nah, bagaimana caranya kita membuat revenue omset kita menjadi lebih besar, tapi uangnya masuknya cepat. Betul. Sedangkan uang yang keluar, ya prinsip dasar tadi itu uang masuk besar dan cepat, uang keluar itu kecil dan lambat. Itu prinsip dasarnya. Ya. Nah, prinsip dasarnya seperti itu. Ini prinsip dasar komersialnya dulu ya. Nah, jangan nanti cerita, wah Pak Budi ini kejam nih, segala macam. Ya, itu kan lain urusan. Kalau Anda mau kasih nggak kejam-kejam juga nggak apa-apa. Gitu ya. Itu kan urusan. Tapi saya mau kasih dulu prinsip-prinsip dasarnya. Ya. Nah, kalau kasusnya Ignatius tadi itu, uang masuknya 2 bulan, ya, nggak tahu besarnya berapa. Sedangkan uang keluarnya pada saat dia membeli bahannya itu ke suppliernya dia harus bayar cash. Sudah jelas itu terbalik kan. Harusnya kalau saya sih dibalik. Uang masuk yang dia jual produknya ke pelanggannya, uang masuknya cash. Uang yang dia bayar ke suppliernya itu 2 bulan. Itu harusnya kan begitu. Jadi prinsip dasar uang cash flow, uang masuk besar dan cepat, uang keluar
kecil Kecil. dan lambat. Kapan perlu nggak keluar-keluar dia. Numpuk aja di situ. Tapi ya itu contohnya. Jadi saya kasih analoginya aja. Nah, bagaimana caranya? Ya banyak caranya ya, cari. Ya makanya itu ada yang kalau di Smart Business Map, lanjutannya ada. Pertanyaan nomor 11 ya. How do you manage your core resources ya? Bagaimana Anda mengelola sumber daya utama Anda termasuk supplier itu? Apa aja sih yang harus kita lakukan gitu? Dengan supplier itu, karena banyak sekali teman-teman, apalagi dengan zaman sekarang, cash flow itu hidup mati kita. Jangankan pada saat krisis seperti ini gitu ya. Pada saat nggak krisis aja, cash flow itu adalah darahnya perusahaan. Jadi kalau nggak ada gunanya di atas kertas kita profit, untung. Tapi kalau cash flow kita nggak ada, kita bisa mati besoknya gitu. Itu sama dengan orang yang gayanya banyak gitu ya. Jadi kelihatannya profit gitu ya. Tapi utangnya banyak gitu. Nah, sebentar lagi dia nggak bisa bayar, habis itu mati dia gitu. Gitu ya, itu pertanyaan pertama dulu kita jawab ya. Tapi banyak bisa dipelajari kok. Di Smart Business itu simple aja kok. Nanti didalami ya. Didalami banyak lagi modul-modulnya. Tapi basicnya ini dulu, kalau kita nggak paham basicnya, nanti kita juga susah nyari apa lagi sih yang harus kita lakukan gitu ya. Betul. Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Handi Pratama. Oke. Apakah ada formula khusus untuk menghitung budget marketing dan berapa persen idealnya setiap bulan? Oke. Budget marketing itu tidak ada rumusnya. Ya, rumusnya yang itu tergantung kita masing-masing ya, terus ya, pada umumnya kan begitu. Nah, cuman yang bisa kita lakukan adalah pertama pengalaman kita bagaimana selama ini gitu. Kemudian yang bisa juga menjadi patokan kalau mau ya, coba cari informasi ke teman-teman yang bisnisnya mirip-mirip atau sama gitu ya. Kira-kira mereka spendingnya atau mengeluarkannya berapa lama, berapa banyak gitu. Ya, jadi misalnya ya, kalau saya misalnya waktu di Danone misalnya di Sari Usada ya, karena brandnya kita itu SGM itu karena memang strateginya gitu ya, maka spending atau pengeluaran kita untuk expense untuk marketing kita itu cuman mungkin antara 8 sampai 10% dari net revenue-nya kita ya, net omsetnya kita ya. Nah, jadi kalau misalnya omset kita 1 triliun, ya mungkin 8-10%-nya itu adalah marketingnya. Kalau omset kita 10 M setahun, ya mungkin 10%-nya dari 1 M setahun, berarti sebulannya segitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena di industri susu itu misalnya ya, kira-kira mereka juga mengeluarkan budgetnya segitu gitu, antara 8, 10, 12%. Jadi tergantung kita. Kalau kita mau agresif, ya kita lebih banyak dari itu gitu. Nah, mungkin rasional yang lain ya, fundamental yang lain, fundamental berpikir ya, yang bisa siapa tadi yang nanya, Lisa? Handi ya, tadi ya benchmark ya, namanya benchmarking ya. Coba lihat teman-teman yang di bisnis yang mirip-mirip atau yang sama kategori itu berapa banyak ya. Misalnya berapa persen dari omsetnya yang dia pakai gitu ya. Oke. Itu salah satu patokannya kita juga bisa. Tapi patokan lain yang mungkin bisa Andi gunakan adalah biasanya pada awal-awalnya kita bisnis gitu ya, itu pasti marketing expense kita lebih besar, malahan nggak bisa dihitung persentasenya. Karena kalau omset kita 0, misalnya karena kita baru mulai nih, ya kalau persentase ini terhadap omset kita ya nggak ada batasnya kan gitu. Jadi paling kita tetapkan berapa harusnya yang bisa memang kita kalau pada awalnya gitu ya. Tapi semakin stabil, semakin besar nanti omset kita, maka persentase dari marketing budget kita itu pasti menurun dia. Nah, jadi nanti itu tergantung kebutuhan kita apa. Nah, kemudian bisa juga tergantung ke situasi misalnya strategi kita. Jadi tadi itu pertama yang dilihat adalah benchmark ya, di industri yang sama, kategori yang sama, kira-kira berapa sih marketing budgetnya. Yang kedua adalah kita ini baru mulai kah gitu, dari 0 kah, maka lain lagi toh, nggak mungkin kita bisa 8% dari omset ya, kalau omset belum ada gimana, ada itu ya. Tapi kalau omset kita sudah 100 triliun, 8% tuh gede banget kan gitu ya.
Mungkin cuma 2% misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang tadi yang saya bilang adalah kalau misalnya kita punya strategi ya, yang dari tahun ke tahun kita lihat kita memerlukan agresivitasnya kita, sehingga memerlukan budget yang lebih besar, maka mungkin untuk tahun itu misalnya ya, mungkin lebih besar dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ya. Nah, lalu kemudian yang keempat yang bisa jadi pertimbangannya Andi tadi itu adalah biasanya kalau kita ada launching produk-produk yang baru ya, karena dia baru kita harus berikan support dia. Kalau nggak mati dia kan gitu. Jadi jangan berpikir profitnya dulu kalau produknya baru kan ya. Orang namanya bayi kan ya, bayi itu harus disuapin dulu, dikasih makan, dia nggak bisa cari makan sendiri kan itu. Nah, itu berarti mungkin besar untuk produk yang baru itu. Jadi sama kayak bisnis baru atau produk baru itu juga bisa. Ya. Oke. Itu dulu untuk Andi ya. Mudah-mudahan cara berpikirnya. Jadi saya mungkin Melisa, mungkin saya ingin juga menyampaikan ke teman-temannya. Jawaban saya nggak akan menyuapi teman-teman gitu ya. Lebih baik saya memberikan mungkin semacam pola-pola pikir yang rasional, mungkin seperti tadi itu konsep-konsepnya. Nanti teman-teman yang berpikir karena saya nggak paham bisnis Anda lebih detail gitu. Jadi kalau saya mencoba seolah-olah saya bisa memberikan solusi semuanya, ya nggak mungkin tuh. Ya, saya bukan Tuhan gitu ya. Tapi kalau saya berikan kisi-kisinya, saya berikan pola-pola pikirnya, konsep-konsep berpikir, nah kemudian terapkan ini di bisnis kita masing-masing ya. Lalu oh iya yang tadi maksudnya ini, oke kalau begitu saya coba seperti ini ya. Jadi setelah itu praktekkan, cobakan ya, diperbaiki. Kalau memang ada yang betul-betul spesifik saya bisa jawab oke, fine. Tapi secara umum saya akan melakukan itu. Seperti yang saya berikan tadi itu soal cash flow ya. Itu kan prinsip dasar ya. Lalu bagaimana Anda bernegosiasi dengan supplier Anda? Oh, banyak tuh bisa 1 harian kita ya. Negotiation skills itu aja saya belajar 3 hari. Ya. Waktu saya masih bekerja di mobil oil dulu 3 hari course untuk negotiation skills saja misalnya. Nah, cuman saya kasih kisi-kisinya, kita lah yang mencari gitu ya. Bagaimana kita mempelajari lebih dalam gitu ya. Teman-teman itu ya. Nah, kemudian tadi soal marketing budget atau expense-nya marketing bagaimana? Nah, prinsip dasarnya itu. Karena saya nggak tahu bisnis Anda itu bagaimana gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Melisa ya, Amel terus saya. Pertanyaan ketiga dari Danis, Pak. Jadi, Danis, oke. Kayaknya Danis itu sering ya melihat kita. Iya, rutin nih Pak tanya. Rutin ya, oke. Oke, makasih Ini juga Danis. terkait dengan budget marketing nih Pak. Apakah lebih baik mengeluarkan budget untuk meningkatkan awareness produk atau saya pakai influencer untuk membayar apakah atau saya membayar influencer agar benar-benar produk saya dibeli oleh customer? Oke. Nanti teman-teman bisa belajar banyak ya dengan panel expert bisnis ID yang lain, Pak Baskoro Hadi ya, kebetulan beliau juga ada, kayaknya mungkin hadir juga pagi ini ya. Biasanya dia juga ada live. Oh ya, sorry, besok kayaknya hari ini malam ini saya live dengan dia. Lupa saya. Saya live dengan Pak Baskoro Hadi. Jadi kalau mau hadir nanti jam 8 ya kalau nggak salah 8. Itu. Kita ada tanya jawab tapi khusus mengenai business growth ya. Bagaimana kita membuat bisnis kita tumbuh ya. Sambungan dari live-nya Pak Baskoro Hadi ya kemarin itu. Nah, beliau tuh jagonya lah ya di situ soal marketing, value creation ya, menciptakan nilai ya. Nah, nanti ya Anda bisa lebih detail dengan beliau nantinya. Tapi saya kembali ke prinsip-prinsip dasarnya. Sebetulnya objektifnya apa sih? Ya. Jadi kalau misalnya Danis bertanya, Pak, saya lebih baik memakai influencer untuk bisa sehingga mereka langsung bisa membeli produk saya, atau saya pakai ad untuk membangun awareness. Ya tergantung tujuan kita apa. Kan gitu. Kalau tujuan kita untuk membangun awareness dari produk kita supaya orang tahu produk kita, maka kita cari metodologi, ya cara dan channel komunikasi kita yang paling tepat. Dan caranya kalau memang tepatnya itu adalah memakai ad, maka ad lah yang dipakai. Tapi jangan lupa, ya influencer itu sendiri bisa juga
Bangun menjadi, awareness ya, Pak. iya, menjadi jalan atau alat untuk membangun awareness. Jadi apakah itu ads maupun influencer, kalau tujuannya membangun awareness, dua-duanya juga bisa. Hmm. Ad pun bisa juga untuk menarik orang membeli gitu. Yes. Tergantung ads kita bagaimana, ketajamannya bagaimana, copywritingnya seperti apa, dan bagaimana misalnya hooknya yang kita berikan di situ. Jadi dua-duanya bisa. Nah, tergantung tadi itu. Nah, kalau dua-duanya bisa, makanya pertama objektifnya dulu. Untuk apa sih? Apa yang ingin kita lakukan? Nah, kalau kita sudah tahu kita mau lakukan apa, baru kita cari jalannya. Jalan yang mana nih? Nah, contohnya aja. Yang mana nih? Mau bangun awareness yang kita mau objektifnya, atau mau orang membeli produk kita lebih banyak? Dua-duanya bisa. Yes. Nah, kasih contoh aja misalnya ya. Kasih contoh, saya ambil tadi itu dari dua misalnya objektif yang disampaikan oleh Danis. Misalnya, Danis hanya ingin membangun awareness. Nah, padahal dua-duanya bisa toh. Pakai ads juga bisa. Misalnya Facebook ads, Instagram ads, atau Google ads, dan segala macam bisa. Yes. Pakai influencer juga bisa. Ya. Nah, tinggal sekarang kalau kita ada dua jalan, ya, jadi objektifnya sudah ada, jalannya ada dua, tinggal yang istilahnya kita, ya, secara basic kalau belajar dalam bisnis gitu ya, itu namanya cost benefit analysis, ya, analisa, ya, untung ruginya, ya, dari opsi yang dua tadi itu. Ada, Karena jalannya kan ada dua nih, opsinya dua. Nah, untungnya apa pakai ads, ya, ruginya apa pakai ads, termasuk biayanya. Nah, influencer juga begitu. Untungnya apa pakai influencer, ruginya apa, dan biayanya berapa. Kira-kira kan gitu. Kasarnya lah ya, kasarnya. Nah, baru dari situ, ya, kita tinggal membuat semacam spreadsheet aja. Ya. Opsi satu, ads. Untungnya ini. Cost-nya seperti ini, ruginya ini. Oke, sehingga dibandingkan dengan influencer, untungnya ini, cost-nya ini, ruginya ini gitu. Nah, tinggal pilih yang mana yang paling menguntungkan untuk kita. Betul. Menguntungkan tuh tergantung kriteria kita juga tadi itu. Nah, gitu. Jadi artinya kembali basic fundamental prinsip berpikir yang saya ajarkan, saya berikan tipsnya kepada teman-teman. Saya tidak akan menjawab yang mana yang lebih baik. Anda yang bisa menjawab, karena saya nggak tahu objektifnya apa, ya kan itu ya. Kemudian saya juga nggak tahu cost-nya apa, benefit-nya apa, karena itulah yang harus kita buat dulu. Nah, kalau itu sudah buat, ya tinggal Anda memilih. Nah, itu dia, ya. Mantap nih, Pak. Ini ada yang bilang ilmu daging, Pak. Terima kasih. Oke, satu lagi dari Denis, Pak. Jadi dalam membuka outlet baru di daerah-daerah yang baru yang dia belum pernah jangkau, tapi punya peluang untuk mengembangkan bisnis di daerah tersebut karena menurut dia strategis. Apakah hanya mengandalkan keunikan produk saya bisa berkembang ke depannya? Lebih ke buka outlet baru nih, Pak. Untuk daerah-daerah yang belum kejangkau, apakah hanya mengandalkan keunikan produknya gitu? Nah, ini juga ya kembali berpikirnya itu fundamentalnya, smart business map fundamentalnya. Saya tidak mengatakan smart business map itu juga bisa menjawab semuanya, tapi minimal smart business map bisa memberikan kita alat cara-cara berpikir. Ya, yang lebih rasional, lebih terstruktur gitu ya. Nah, tinggal kita mencari pendalamannya. Jadi contohnya apa pertanyaannya tadi itu yang disampaikan oleh Andi tadi itu ada di modul kedua, market landscape ya. Nah, itu how do you sell your product? Bagaimana caranya Anda menjual produk Anda? Itu satu, mungkin jawabannya ada di situ, tergantung tadi itu ya, apa sebetulnya persoalannya. Lalu mungkin jawaban yang kedua yang bisa dilihat adalah di Smart Business Map itu modul 3, operational profitability, di pertanyaan nomor 9, how do I increase my revenue? Bagaimana caranya saya meningkatkan revenue saya? Kalau tujuannya, jadi kembali ujung-ujungnya adalah objektifnya. Tujuannya Andi itu membuka cabang itu apa? Kan itu. Oh, ini jadi Dennis tadi, Pak.
Danis ya, sorry. Danis ya, sorry ya. Jadi Danis ya, uh, saya tidak tahu keputusan Anda membuka cabang itu dasarnya apa dan tujuannya apa gitu ya. Karena kalau misalnya tujuannya adalah meningkatkan revenue, ya, kalau di dalam Smart Business Map itu adalah di pertanyaan nomor 10 di market di operational profitability, maka caranya tidak juga harus membuka cabang toh. Jadi kembali ke dasarnya dulu. Jadi ujuk-ujuk kita langsungnya jangan-jangan kita pengen lebih terkenal supaya lebih banyak. Kalau banyak itu kan terkenal kita. Kalau satu itu nggak dikenal Pak, nggak ada di Instagram kita, follower kita menjadi kecil misalnya, atau kita nggak diundang orang jadi pembicara misalnya. Ya nggak usah pikir itu dulu. Bagaimana bisnis kita? Jadi tujuannya apa sih? Kalau meningkatkan revenue atau omset, tidak juga harus membuka cabang. Itu. Jadi itu pertama dulu. Nah, kalau seandainya sudah dianalisa sama Mas Danisnya ya, keputusannya, iya Pak, tetap aja Pak harus buka cabang. Nah, gitu kan ya. Nah, karena tujuannya membuka cabang itu misalnya untuk meningkatkan revenue, untuk meningkatkan omset, bukan untuk gaya-gayaan misalnya, ya, maka tentunya kita akan memilih gitu ya, memilih cabang itu dibuka sesuai nggak dengan misalnya pasar dan konsumen yang kita tuju. Atau kalau dalam business map, ya Smart Business Map itu kembali ke pertanyaan nomor 2, ya, playing field-nya, ya, who has the problem? Siapa sebetulnya yang punya problem? Karena bisnisnya Danis ini kan pasti memecahkan problem orang, entah itu problem makan, entah itu problem minum, entah itu soal spesifik hal, apa segala macam ya, dengan segala macam kelebihannya. Jadi siapa pasarnya itu, siapa yang punya problemnya itu, dan siapa yang ujung-ujungnya kan siapa yang membutuhkan. Jadi kalau kita membuka outlet itu ke tempat-tempat yang tidak membutuhkan kita, ya ngapain? Ya susah kita. Nah, banyak pelajaran yang saya dapatkan, misalnya teman-teman kemarin itu banyak yang juga konsultasi dengan saya, ya mentoring dengan saya. Yang punya banyak outlet, ada yang 30 outlet, 20 outlet, 100 outlet. Begitu kita lihat misalnya 100 outletnya dia, ya. Main buka aja, buka. Tapi dari 100 outlet itu cuma 30 mungkin misalnya yang menguntungkan gitu. Sisanya nggak menguntungkan, mungkin nafas saja udah susah dia, yang 70 lagi. Jadi buat apa 70 itu gitu? Ya kalau itu malah membuat kita berdarah-darah dari sisi cash flow-nya kita gitu. Betul. Nah, mending fokus di 30 dan pelajari yang 30 itu. Nah, 30 itu mungkin tepat sasarannya. Tepat mungkin tempat membukanya gitu ya. Jadi itu dulu gitu. Jadi kalau ditanya sama Andi pertanyaannya apakah mengandalkan uniknya saya? Ya bukan soal itu. Kalau Anda buka itu berarti Anda membuka di mana kemungkinan besar orang mau beli produk Anda. Berarti yang pertama sekali adalah lokasinya itu cocok enggak dengan Anda. Kan itu. Nah, kalau lokasinya nggak cocok, ya ngapain dibuka di situ? Nah, banyak alat-alat yang bisa dipakai. Mungkin pertanyaannya Danis ada itu. Kalau nggak salah saya ingat di Instagram saya juga ada itu. Jadi pakai Google Location kah, Local Trend kah, ya bisa, terserah ya. Terserah Anda mau pakai tools apa ya. Seperti yang saya cerita kemarin ya. Gufron misalnya dari House itu selain dari Google Trend dia pakai juga aplikasi yang menyediakan data di mana lokasi-lokasi yang cocok dengan produk, jasa dan solusi yang kita berikan itu. Cocok dengan marketnya. Cocok dengan misalnya ini kelas A, kelas B, kelas C misalnya ya dan segala macamnya itu. Jadi bisa ya. Kalau Anda ada Gojek dan Grab biasanya di situ juga ada data. Nah, saya nggak tahu apakah Anda bisa meminta langsung gratis atau tidak, tapi ada. Berbayar mungkin bisa, saya juga nggak tahu. Itu juga bagus ya. Jadi kalau mau buka itu, mending pakai itu. Nah kemarin kan juga saya juga ada cerita toh cara membukanya. Kalau Anda nggak punya duit, nah ujung-ujungnya kan banyak teman-teman ini kembali Bapak ini kan selalu pasti ada biayanya. Bukan soal ada biayanya, cari yang gratis juga boleh. Gitu. Nah kalau cari yang gratis ya cari BPS.
Iya. Ya, di BPS itu ada BPS nasional, ada daerah, ada per kabupaten, per desa ada. Nah, tinggal kita mencari ya profil demografi, mungkin ya geografi yang tepat dengan sasaran kita. Nah, sayangnya BPS yang gratis itu tentunya tidak ada psikografi atau behavior Iya. consumer di situ, ya nggak ada lah. Itu kalau itu namanya bayar gitu. Ya, tapi minimal kita sudah tahu. Yang paling gampang lagi ya, kalau mau lagi caranya yang gratis lagi ya, mungkin sudah punya 5 cabang ya. Hmm. Kita sudah 5 cabang. Nah, cari 5 cabang yang paling bagus performanya Hmm. ya. Jadi misalnya ada satu ya, misalnya 5 cabang tuh rata-rata misalnya jualannya 2 juta, 3 juta sehari. Tapi ada satu cabang yang 10 juta sehari dan itu konsisten. Nah, yang 10 juta ini yang kita pelajari gitu. Apa sih bedanya kan gitu ya? Lokasinya apa aja sih yang ada di sekelilingnya? Siapa yang membelinya? Itu apa yang membuat dia menjadi 10 juta per bulan sedangkan yang lain cuma 2-3. Nah, kalau kita sudah tahu ya kelebihan-kelebihannya yang satu yang bagus itu termasuk lokasinya. Ya. Makanya lokasi yang bagus itu ternyata di sekitar itu 3 kilometer di sekelilingnya itu ada sekolah, ada 3 biji, ada kompleks perumahan yang cocok dengan marketnya dia. Nah, kalau begitu mungkin cari daerah-daerah yang mirip seperti itu. Itu contoh yang lebih gampang lagi gitu. Betul, betul. Nah, itu Memanfaatkan dari data yang udah ada sebenarnya. Nah, itu dia. Makanya kita bicara data, kita bicara fakta, bukan bicara feeling. Nah, pilih. Gitu. Yuk lanjut lagi ke karena masih banyak nih soalnya. Yes. Oke, banyak yang udah dapat pencerahan nih Pak kalau dari komennya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, dari Uda Diana Nugrah. Halo Pak Budi, saya seorang Minangkabau Cuisine Specialty Chef. Selama 10 tahun membangun personal branding sebagai expert masakan Minang. Salah satu kolaborasi terbaru adalah dengan artis Indonesia buat brand bisnis terbaru dalam rendang. Kami sepakat tentukan biaya produksi dan bagi dua untung biaya produksi dan untung bagi dua, di mana artis ini menguatkan di sisi marketing dan penguatan penjualan rendang. Dan di sisi lain, saya fokus produksi dan distribusi sama kontrol produk. Apakah kerjasama dengan pola seperti ini cukup baik? Atau apa hal yang harus saya edit dalam kerjasama bisnis seperti ini agar berlangsung lebih baik di masa mendatang? Ya. Kalau nggak salah saya kenal baik ini dengan Dian ini ya, orang awak. Jagonya memang dia memang memposisikan dirinya personal brandnya sebagai chef ya, chef ahli di kuliner Minangkabau. Ya, bagus sih ya, chef ahli, dan saya lihat juga dia cukup banyak ya koneksinya, networknya. Kalau nggak salah saya dulu pernah dikasih juga sampel, diajak juga ya, tapi saya belum sempat langsung. Oke, Dian, kalau ada Dian pagi ini, kembali saya katakan, ada ya? Oke, Dian, saya kasih prinsip-prinsip dasarnya ya. Ya, karena kembali kalau mau draft agreement-nya ya sama lawyer, sama notaris ya, jangan dengan saya gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi prinsip dasarnya dulu gitu ya. Karena itu yang lebih penting. Karena kalau yang lain-lain itu gampang. Yang penting itu kan cara kita berpikirnya. Nah, sebetulnya apa sih tujuannya? Kan itu. Kembali objektifnya, tujuannya kita kerjasama ini apa? Kan gitu ya. Meningkatkan sales kita kah? Meningkatkan brand kita kah, membuat kita lebih dikenalkah, membuat penjualan kita lebih banyak, semuanya itu harus clear dulu objektifnya. Karena kalau tujuannya tidak jelas, jalan yang kita pilih bisa salah. Jalan yang dipilih oleh Dian, yang dalam konteks pertanyaannya sekarang, itu adalah memilih artis ya, bekerja sama dengan Dian ya, untuk tadi itu tentunya bikin brand baru dalam rendang. Nah, penguatan penjualan rendang ya. Yes. Jadi artinya dia bilang membuat brand bisnis terbaru dalam rendang. Oke, jadi buat brand baru ya,
Kemudian artis ini yang di sisi marketing dan penguatan penjualan itu adalah tugasnya artis itu. Ya, Yes. ya boleh-boleh aja kalau memang itu. Jadi pertanyaan pertama saya lebih ke basicnya kembali sebelum mendraft perjanjiannya. Apakah artis itu adalah artis yang tepat untuk melakukan itu? Itu pertanyaan saya dulu. Jadi kalau kita salah memilih juga artisnya, bukan artis itu ada yang jelek ada enggak, tapi tidak tepat. Ya, Dengan saya ingat target marketnya sekali, gitu ya. ya, saya ingat sekali waktu saya masih di SGM dulunya ya, waktu kita merenovasi ya SGM dulu itu, ya, pada saat itu kita juga mencari brand ambassador kita, ya, brand ambassador. Nah SGM itu kalau dilihat tentunya kelasnya menengah bawah ya, kemudian DNA-nya adalah membangun nutrisi anak bangsa misalnya ya. Nah, kemudian saya nggak ingat lagi ya, tapi saya kemudian tentunya tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia karena dia satu-satunya brand lokal ya, dan sudah menjadi darah daging dari banyak anak-anak bangsa yang hebat-hebat ya. Nah, termasuk saya mungkin yang minum SGM dulunya misalnya contohnya ya. Nah, pada saat kita mencari endorser, ya tentunya disesuaikan dengan objektif kita apa, cocok tidak dengan brand kita itu bagaimana gitu ya. Jadi misalnya kalau SGM itu endorsernya, saya rasa nggak mungkin Luna Maya atau Sofia Latjuba atau siapa lagi itu ya atau Syahrini, nggak. Itu bukan SGM mah, gitu lah, ya, ya kan itu. Tapi apakah berarti OSGM itu kalau membuat endorser itu mencari orang biasa misalnya? Ya enggak juga. Cari orang yang sukses, ya. Cari orang yang betul-betul juga minum SGM misalnya ya. Kemudian tapi juga mempunyai profil yang membuat SGM itu tujuannya membuat orang sukses ya. Misalnya akhirnya kalau nggak salah saya akhirnya kita memilih endorser waktu itu adalah Mira Lesmana dan Sarah Sechan. Mira Lesmana dan Sarah Sechan adalah orang-orang yang juga sangat dikenal, ya, sangat sukses juga di bidang masing-masing, tapi cocok dengan profilnya SGM. Bukan soal cantik atau tampang, bukan itu, profilnya. Kalau Sarah Sechan sama itu lebih ke smartnya, ya, lebih ke kesederhanaannya, ya. Dan kebetulan juga dia dulunya waktu kita cek minum SGM, minum juga, jadi nggak benar. Jadi tapi mungkin kalau produk yang lain, misalnya bisa, mungkin cocoknya Syahrini, misalnya ya, atau siapa namanya Raisa, misalnya ya, dan yang lain-lain dari SKM. Nah, jadi itu step pertama menurut saya, Dian ya, cari yang cocok gitu, dengan apa yang ingin kita lakukan. Let's say katakanlah udah Pak, saya udah pikirkan itu, saya sudah matang analisanya. Dan saya sudah pilih, pokoknya Pak Udi jawab aja lah pertanyaan saya, nggak usah cerita yang itu lagi. Oke. Kalau begitu, ya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, objektif dari kerjasama itu apa? Kan itu ya. Tadi adalah siapa yang cocok dengan kerjasamanya. Lalu objektifnya apa? Kalau objektifnya meningkatkan, ya misalnya penjualan, itu berbeda dengan meningkatkan awareness. Tadi sama dengan tadi itu, ya kan itu ya. Nah, jadi perjanjiannya juga tergantung juga. Kalau hanya sekedar kan meningkatkan awareness misalnya, ya, mungkin ya kerjasamanya ya cukup kita bayar dia sebagai influencer aja, kan gitu ya, sebagai endorser misalnya. Tapi kalau kita ingin meningkatkan penjualan dan kita pengen ya asosiasi dari brand kita itu juga misalnya terbantukan dengan artis ini bisa secara aktif misalnya menggunakan alat-alatnya dia ya, influence-nya dia untuk menjadikan tadi itu komunikasi itu menjadi sebuah sales atau penjualan ya boleh aja. Mungkin itu dilakukan. Nah, kalau soal tepat atau tidak, berapa bagi hasilnya 50-50, 75, itu tidak ada dalam buku. Semuanya itu tergantung dari kita sendiri. Fair atau tidak. Yang penting itu adalah fairness-nya. Ya. Fair atau tidak Anda melakukan. Anda melakukan semua yang lain, dia melakukan ini. Oke, fair atau tidak? Kan itu ya. Nah, kalau fair itu apa?
banyak. Ya, nilainya dia itu berapa? Nilai kontribusi dari artis itu kira-kira menurut Anda itu seperti apa? Ya kan ya? Nah, kalau misalnya, nah itulah akhirnya yang menjadi nilainya dia untuk kerjasama itu. Nah, mungkin itu jawaban saya dulu ya. Nah, kalau detailnya bagaimana cara mencari nilai yang cocok itu bagaimana, wah panjang lagi gitu. Tapi coba pikirkan itu dulu ya, sehingga itulah yang menjadi dasarnya nanti untuk membuat perjanjian itu. Tapi mungkin pesan saya ke Dian ya, saya tidak mengatakan semua artis seperti itu ya. Kadang-kadang dengan artis ya, kalau dia nggak betul-betul mau passionate untuk membangun brandnya kita, ya mending dia sebagai endorser aja. Ya. Tapi kalau Anda mau ajak kerjasama yang lebih dalam, ya dia harus passionate juga, betul-betul sama-sama membangun gitu. Nah, tapi kalau nggak mau, ya udahlah sebagai endorser aja. Gitu. Oke, mantap nih Pak. Oke, kita ke satu pertanyaan dari minggu lalu yang kita belum sempat jawab dari Yoni Chandra. Tadi saya lihat juga ada join. Bagaimana membangun image pada merek agar menjadi pilihan bagi konsumen? Bagaimana membangun? Membangun image pada merek atau brand kita agar menjadi pilihan bagi konsumen. Oke. Saya tidak jawab sini, Anda tanya ke Pak Baskoro Hadi, ada di sini hadir hari ini, gitu ya. Malam nanti ada di live IG-nya dia, ya di IG-nya Baskoro Hadi jam 8, atau di mentoring session, atau tunggu ya modul value creation-nya beliau. Sebentar lagi habis SBM ini soalnya itu akan keluar. Jadi bisa macam-macam ya. Mau cari yang gratisan juga boleh ya. Ikut live kita gitu ya, atau ikut mentoring kita juga gratis gitu ya. Tapi kalau mau tunggu yang lebih dalam, lebih komplit, boleh juga ya. Di SBM kita juga belajar sebetulnya ya. Walaupun fundamentalnya silakan juga kalau mau ya. Gitu dulu. Kalau saya sih, jadi saya nggak mau ngambil porsinya Pak Baskoro, expertnya mereka. Ya. Yes, benar-benar. Gitu. Join live-nya Pak Baskoro kan juga ada rutin tiap minggu ya Pak? Iya, rutin 2 kali seminggu juga. Jadi ikutin dong. Wah, ilmunya ya bukan ilmu cetekan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang dari live chat ya Pak. Ada Mas Rex juga nih. Asupan Senin pagi seperti biasa. Thanks Pak Budi. Terima kasih Mas Rex. Luar biasa. Saya banyak belajar dari Mas Rex. Itu ada buku barunya itu. 50 kesalahan fatal. Wah, itu akan keluar itu. Pebisnis kuliner. Wajib dibaca. Itu betul. Jadi kemarin baru aja saya lihat draftnya. Luar biasa. Ya. Saya sangat sarankan, apalagi Anda berbisnis kuliner. Oke, dari Renaldo Heri Pak. Gimana cara menetapkan harga jual produk kita agar tidak merusak harga pasaran? Karena kondisinya saya sudah bisa meminimalkan biaya produksi karena saya main di ranah masyarakat menengah. Ya, Smart Business Map modul 2 Market Landscape, pertanyaan nomor 7, how do you sell your product? Jadi kembali ujungnya SBM lagi, Smart Business Map lagi. Jadi kembali ya, pada saat kita mendesain produk kita, itu ya, dari awal ya, kalau di playing field istilahnya itu ya, kalau di Smart Business Map itu, kita sudah mulai memikirkan kan, problemnya apa, siapa yang punya problem, sehingga mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kita penuhi gitu ya. Kebutuhan ini kita penuhi tentunya bukan semua kebutuhan orang, tapi kebutuhan yang sesuai dengan orang yang membutuhkan. Siapa dia, kita harus kenal dong, kan itu ya. Kenal kita siapa orang itu gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tahu itu, kalau ada cara macam-macam. Ya, saya tidak cerita teori gitu ya, kembali ya. Macam-macam caranya. Tidak ada satupun cara yang oh ini lebih hebat daripada yang lain, tidak ya. Tapi macam-macam cara, tergantung yang mana yang cocok dengan Anda, silakan lakukan ya. Ada caranya orang membuat pricing harga, misalnya dia hitung dulu HPP-nya ya, berapa biaya ya saya membuat, kemudian saya kalikan berapa kalinya misalnya. Ada yang 3 kali, misalnya HPP
HPP harga pokok saya atau cost of goods sold, nah gitu ya, cost of goods sold-nya itu misalnya katakanlah 5.000 ya. Nah, banyak teman-teman ya 5.000 saya jual 15.000, jadi 3 kalinya. Ya kan itu ya. Alasannya kenapa 3 kalinya? Ya pokoknya 3 kali aja Pak, enak kok 3 kalinya. Enak karena 3 kali gitu ya. Kenapa nggak 2 kali? Kenapa nggak 5 kali? Kan itu. Nah, kalau kata Pak Baskoro Hadi, kembali ya, di dalam value creation, memang secara prinsip, secara rasional, harga kita itu pertama tentunya kita jangan dong jual rugi ya. Ya kecuali ada strategi khusus, kita misalnya promosi atau mau membunuh orang lain misalnya ya, itu lain ya. Tapi secara prinsip tentunya kita nggak mau jual rugi. Nah, sehingga kalau HPP kita katakanlah misalnya 5.000, kan nggak mungkin kita jual 2.000 ya. Oke. Tapi ya, yang lebih penting itu adalah yang kata Bapak Skoro Hadi, value-nya, nilai yang nilai yang dilihat oleh konsumennya itu seberapa. Kan itu. Jadi value-nya. Jadi value bagi barang yang sama, value bagi orang yang 2 orang itu bisa berbeda. Ya kan? Yes. Jadi misalnya perceive value kan sebetulnya. Jadi artinya apa? Jadi orang misalnya saya melihat Mercedes. Ya. Lalu teman saya melihat Mercedes. Menurut teman saya Mercedes itu nilainya 2M. Misalnya bukan harganya tapi nilainya lah. Nilainya kira-kira kalau dikonversikan ke harga 2M. Harganya Mercedes itu 1,5M. Berarti lebih tinggi ya. Penilaian dari teman saya itu, dia menilai itu 2M. Harga belinya 1,5M. Berarti lebih tinggi dibandingkan dengan harganya. Berarti itu bagus dong. Berarti itu namanya value yang diciptakan oleh si Mercedes ini, di matanya teman saya itu jauh lebih tinggi dibandingkan harganya. Makanya teman saya itu beli Mercedes. Tapi di mata saya, harga Mercedes itu 1,5M. Tapi value-nya bagi saya mungkin 1M. Lebih rendah. Makanya saya tidak beli Mercedes. Misalnya, saya mending beli Avanza misalnya ya. Value for money bagi saya misalnya ya. Karena tipe saya adalah tipe orang yang rasional misalnya ya. Saya butuhnya hanya transportasi kok misalnya ya. Sehingga bagi saya value walaupun hebat lah kualitasnya pakai ini, barangnya itu ya iya sih, tapi di mata kita belum tentu sama nilainya gitu. Jadi itu yang lebih penting gitu. Nah, kalau soal kita mau perang harga, jangan perang harga ya, jangan perang harga kalau bisa, makanya create value, ciptakan nilai ya. Kalau kita nggak ada nilai, kemudian kita sama aja dengan orang lain, istilahnya kita secara awam namanya perbedaan atau diferensiasi ya. Ya, itu basic ya, basic dulu ya. Nah, maka kita menjadi komoditas toh. Jadi kalau kita sama dengan orang lain, komoditas. Nah, kalau kita harganya nggak paling murah, ya nggak dibeli orang. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang harusnya. Jadi pembedanya itu bukan hanya pembeda, tetapi pembeda yang memang bernilai di mata konsumen yang kita tuju, bukan konsumen yang tidak kita tuju. Kalau konsumen yang memang bukan konsumen kita, yang nggak ada nilainya kita. Kan itu ya. Jadi, tapi bagi orang yang memang kita tuju, ya itu sangat bernilai. Tas Hermes, tas Louis Vuitton 100-200 juta, ya bagi orang yang target marketnya memang itu, yang konsumen yang melihat itu ada value-nya, ya bagi mereka itu value-nya luar biasa. Bagi kita, bagi saya sih nggak ada value-nya itu. Saya bilang, waduh 5 juta aja saya belum tentu mau beli itu Hermes itu atau LV itu. Gitu kira-kira ya. Oke, makanya penting banget yang kalau di SBM itu who has the problem itu penting banget kita tahu. Jadi bagi saya kalau di Smart Business Map itu modul 1 itu yang paling dasar. Jadi kalau belum diutak-atik itu dengan baik gitu ya, saran saya jangan masuk ke modul 2 atau modul 3 gitu. Pelajari dulu utak-atik, nah itu terus diperbaiki. Bukan berarti juga kita stop berbisnis ya gara-gara kita belajar smart business, tidak, jalankan aja terus. Tapi
terus-menerus kita Sambil memperbaiki membenahi. diri. Iya dong, kan itu ya. Lean startup itu kan juga begitu kita cerita ya. Kita move fast, kita Hmm. harus cepat ya. Kita jalankan, kita coba. Nah, dari masukan-masukan konsumen itulah kita lebih paham gitu ya. Nah, Hmm. kalau kita bicara misalnya marketing 4.0 kayak misalnya ya, mau growth hacking kita cerita misalnya, ya, itu penting sekali yang namanya itu konsumernya kita itu Hmm. bahasanya itu adalah apa yang disampaikan konsumer atau influencer dan segala macam itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita mendesain produk kita, mendesain Hmm. servis kita, ya dan solusinya untuk konsumennya kita. Oke, siap Pak. Ini dari ada Gali, selling atau branding dulu untuk meminimalkan biaya. Nah, ini bisa dicek di YouTube channelnya Pak Budi Isman. Kita Ya, pernah sudah ada. waktu itu ada bisnis forum dengan Mas Dodi Betul. Zulkifli. Jadi Ya, bisa dicek untuk itu. Kemudian betul Devir sekali. Hiska pengen mentoring seperti Mas Anggara dan Mbak Rizka, bagaimana caranya? Nah, Nggak ada itu waktu saya. kalau kalau mau waiting list bisa kontak ya Pak. Bisa cek Iya, di linknya Instagramnya Pak Budi ya kalau mau waiting list bisa, untuk bisa, mentoring. bisa. Karena nggak banyak yang bisa saya lakukan. Paling 3-4 setahun yang saya bisa lakukan ya. Pak Baskoro Hmm. juga terbatas gitu ya. Tapi ya silakan ya Pak Baskoro juga bisa ya karena saya biasanya biasanya tandem ya dengan Pak Baskoro Hmm. gitu ya. Atau kita kadang-kadang juga bagi-bagi ya tugas Hmm. dengan mentor yang lain ya. Tetapi ya sama sih. Haus juga ya, Gufron gitu ya. Serasa food misalnya ya. Hmm. Kemudian ya rasa lokal dan segala macam ya. Ya gantian aja sih, gantian bisa sih. Kalau soal bisa. Cuman satu syaratnya, kalau mimpi Anda nggak punya mimpi 1 triliun dalam 5 tahun, mohon maaf, bukannya saya sombong, tapi Anda menghabiskan waktu saya gitu. Ya cukup mentoring biasa aja, nggak usah yang kayak gitu. Oke, nah ini udah jam 8.57, kita ke satu pertanyaan terakhir ya Pak ya? Ya terakhir ya. Oke, dari Wucha Nanti hari Rabu Kombucha. kan bisa kita save ya pertanyaan itu hari Rabu ya. Yes, sudah Oke. dicatat Pak. Dari Wucha Kombucha, ketika budget terbatas, naikin omset dulu, baru hire tim, atau masukkan orang berkualitas dulu, kemudian tetapkan target terukur. Oke, ini ayam dan telur nih ya. Ah, sebetulnya tergantung fase siklus dari bisnisnya atau produknya. Hmm. Ya menurut saya gitu ya. Jadi kalau fasenya masih kecil banget ya, mungkin lebih fokus bagaimana kita mencari salesnya dulu ya. Hmm. Jadi mungkin orang itu penting memang ya, mulai memilih tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak. Tapi lebih Hmm. bagus mungkin spend ya, dana itu untuk menciptakan sales atau revenue atau omsetnya kita. Hmm. Tapi kembali menciptakan revenue omsetnya kita, ya kalau di smart business kembali ujung-ujungnya kita harus pahami dulu ya kita itu siapa, apa sebetulnya solusi yang ingin kita berikan ke konsumen yang Hmm. mana. Jadi itu harus clear juga supaya budget yang kita keluarkan itu juga nggak habis begitu saja gitu ya. Jadi kayak nggarami air laut nantinya gitu. Nah, tapi kalau secara rasional, saya akan memilih untuk bagaimana menggunakan budget saya itu untuk meningkatkan revenue saya. Tapi Hmm. tapi kembali saya harus perbaiki dulu ya desain Hmm. produk saya atau jasa saya lebih clear semuanya itu yang seperti dalam bisnis map itu. Akhirnya saya fokus di situ dulu. Nah, sambil kita memperbaiki terus ya. Kalau tim Hmm. itu di dalam business map, ya smart business map itu modul operational profitability, pertanyaan terakhir, nomor Hmm. 12. Ya, bagaimana saya membangun tim saya. Penting banget. Ya. Yes. Tapi kembali saya katakan tadi itu, tergantung fase dari hidup kita. Ya, di Hmm. mana? Kalau masih kecil banget gitu ya, ya mungkin fokusnya di sales dulu. Hmm. Gitu, Melisa. Oke, thank you banget Pak Ah, Budi untuk pagi ah. ini. Udah jam 8.59. Jadi itu pertanyaan terakhir untuk sesi Ya, bisnis Q&A hari ini. Kita akan lanjutkan di hari Rabu. Jadi untuk teman-teman yang udah tanya, saya lihat ada sekitar 4 pertanyaan yang belum sempat kita jawab hari ini. Akan kita jawab di oke. hari Rabu. Ya. Alright. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa. Dan jangan lupa 8 malam nanti dengan Pak Baskoro Hadi ya. Saya juga ada di situ ya. Banyak pertanyaan, silakan. Ya mau tanya ini lagi, si Ana boleh. Nanti Pak Baskoro yang jawab nantinya.
Alright, selamat pagi semuanya. Alright, Ya, salam oke. sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.